Yeah, hello everyone. I'm an English teacher. I teach English as a foreign language. Saya mengajar bahasa Inggris dan saya sudah mengajar hampir lebih dari 20 tahun. My students are from children until adult students. Berikut ini saya akan memberikan tips bagaimana cara belajar bahasa Inggris, terutama bagi kalian para pemula. This is based on my experience, pengalaman saya dulu pertama kali belajar bahasa Inggris. Menurut saya, yang pertama adalah kita belajar vocabulary dulu. Bagaimana cara belajar vocabulary? Kita bisa mulai menyebutkan nama-nama benda yang ada di sekitar kita atau di ruangan tempat kita berada. Contoh, for example, here I'm in the room, saya berada di ruangan. Saya bisa menyebutkan nama-nama benda seperti wall, bed, lamp, window, door, picture, wall clock, chair, table, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, setelah kita belajar menyebutkan satu-satu nama benda, kita bisa lanjutkan menggunakan determiner atau kata penunjuk seperti ini dan itu. Oke, bisa kita menggunakan kata seperti this is a picture, this is a chair, this is a sofa, this is a lamp, this is a window, this is a door, dan seterusnya. Ingat, dalam bahasa Inggris artikel e ini perlu diucapkan. Tentu berbeda dalam bahasa Indonesia. Sebuah atau sesuatu itu kadang-kadang bisa dilewatkan. Ini pintu, ini tembok, ini lampu. Tapi but not in English. Jadi artikel e is very important. Oke, setelah kita belajar say this and that, jangan lupa this is itu untuk satu kata benda dekat, sedangkan that is adalah satu kata benda jauh, ya. Ada lagi nanti kata benda jamak, these are, those are, tapi itu untuk selanjutnya. Oke, setelah itu mungkin dilanjutkan dengan belajar tenses. Jadi tenses ini adalah perubahan predikat atau verb dalam bahasa Inggris sesuai dengan kebutuhan cerita. Umpamanya ada cerita masa lampau dan juga hanya statement untuk masa sekarang. Perubahan predikat ini tidak terjadi dalam bahasa Indonesia. So that's why we are Indonesian. Kita orang Indonesia harus menghafal perubahan-perubahan kata kerja ini atau predikat atau verb ini. Contoh umpamanya kata go, pergi. I go to work every day atau I go to school every day. Tapi tidak juga ya, mungkin hari Minggu I go jogging for example. Ketika kita ingin bercerita tentang masa lampau, kata go ini berubah. Contoh, yesterday I went to my grandma's house. Tiba-tiba kata go berubah menjadi went. Nah, perubahan ini tidak terjadi dalam bahasa Indonesia. So that's why we are Indonesian. Kita orang Indonesia harus belajar perubahan ini. Mau tidak mau kita harus menghafalkan verb, perubahan verb ini. Mungkin diawali dengan verb satu aja dulu ya. Verb satu saja dulu atau untuk the simple present tense. Silakan dihafalkan verb itu dan dibuat kalimat. Umpamanya I go to SMP 1. I study every day.
I read books in my bedroom. I play soccer once a week. Dan seterusnya. Oke, di kesempatan lain nanti kita akan fokus mengenai tenses ini. Jadi ada the simple present tense, kemudian ada past tense, juga ada future dan ada perfect tense. Jadi ada perubahan 3 verb, yaitu verb 1 untuk the simple present tense, kemudian verb 2, verb 1 untuk simple present tense, kemudian verb 2 untuk past tense, masa lampau, dan satu lagi verb 3 untuk perfect tense. Oke, kita akan bahas mengenai perubahan verb ini di video selanjutnya. Thank you for watching and terus semangat belajar bahasa Inggris. Thank you guys.